Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Adisya Maya Andara selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis internasional kelas RA3 serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas topik bisnis internasional yang dimana ada teori perdagangan dalam bisnis internasional dan kerjasama dalam bisnis internasional. Apa sih bisnis internasional itu? Bisnis internasional adalah aktivitas ekonomi antar negara yang mencakup perdagangan barang atau jasa, investasi lintas negara, dan kerjasama bisnis. Diperlukan pemahaman tentang perbedaan budaya, hukum, serta risiko mata uang atau politik. Manfaatnya adalah memperluas pasar, akses sumber daya, dan efisiensi biaya. Oke, masuk materi yang pertama, yaitu teori perdagangan dalam bisnis internasional. Adapun definisi perdagangan yaitu kegiatan pembelian dan penjualan produk atau layanan di titik keseimbangan penawaran dan permintaan. Lalu ada pun faktor penentu perdagangan internasional, yaitu faktor ekonomi seperti inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan keterbukaan, dan non-ekonomi seperti efektivitas pemerintahan. Di Indonesia, perkembangannya dipercepat oleh globalisasi. Lalu ada masalah perdagangan internasional, di mana hambatan utamanya yaitu berupa kebijakan proteksi ekonomi seperti kuota, tarif, embargo, dan fluktuasi nilai tukar. Etika bisnis dalam perdagangan Islam, pentingnya legitimasi, komoditas, keadilan, dan transparansi. Jadi, teori perdagangan dalam internasional mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan pendapatan melalui ekspor produk unggulan, dan memperoleh keunggulan komparatif. Untuk materi yang kedua yaitu kerjasama dalam bisnis internasional. Kolaborasi antara entitas dari negara berbeda untuk tujuan ekonomi tertentu seperti peningkatan keuntungan, ekspansi pasar, dan transfer teknologi. Adapun bentuk-bentuk kerjasama dalam bisnis internasional yaitu bilateral, multilateral, regional, dan fungsional. Manfaat kerjasama dalam bisnis internasional yaitu meningkatkan ekonomi, pertukaran informasi, dan teknologi, peningkatan kesejahteraan, perdamaian dunia, solusi masalah global, dan pengembangan sosial. Peluang kerjasama dalam bisnis internasional yaitu pertukaran ilmu dan teknologi, meningkatkan ekonomi perdagangan, penguatan hubungan budaya dan pendidikan, kolaborasi menangani isu global. Tantangan kerjasama dalam bisnis internasional yaitu perbedaan kepentingan nasional, ketimpangan sumber daya dan kapasitas masalah, kedaulatan dan politik, birokrasi, dan kompleksitas regulasi. Strategi kerjasama dalam bisnis internasional didasarkan pada saling menguntungkan dan menghormati, memperkuat kerjasama perdagangan, investasi, pendidikan, dan budaya. Jadi, kerjasama dalam bisnis internasional melibatkan pemahaman mendalam tentang perbedaan antar negara, bergantung pada hubungan saling menguntungkan, dan perlu beradaptasi dengan perubahan global untuk kontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Itu dia rangkuman materi bisnis internasional dari saya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Saya Ati Yulianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.